Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video kita. Assalamualaikum guys, welcome to our channel Fadul.official. Di segmen kali ini kita bakal ngadain Q&A, yang mana kemarin kita udah teman-teman kita semua yang di Instagram udah ngasih beberapa pertanyaan yang jawabannya bakal kita jawab di video kali ini. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman, yang mana kita cuma ambil beberapa aja, yang di situ pertanyaannya banyak yang sama, jadi kita ambil beberapa aja buat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke? Pertanyaan yang pertama dari akun dengan nama @olis10 ya. Soal 10. Pertanyaannya apa? Kalian bisa kenal di mana? Gitu. Banyak orang yang ngira kalau kita itu ketemu di sosial media, ya kan? Karena emang aku tuh dulunya aku di Serang, di Tangerang. Kita juga beda beda fakultas gitu kan, Beda terus kampus. beda kampus juga. Jadi orang ada yang mikir masa sih bisa ketemu gitu kan. Jadi pada ngiranya kita ketemunya di sosmed. Padahal kita ketemunya di mana sih? Kita ketemu di satu organisasi kemahasiswaan. Ya, di satu organisasi kemahasiswaan. Tentunya mungkin udah pada tahu semua ya. Organisasi HMI waktu itu. Alhamdulillah kita dipertemukan di sana. Seperti itu. Jadi intinya kita itu ketemu di salah satu organisasi kemahasiswaan. Oke, Pertanyaan yang kedua apa? Beda berapa tahun umurnya? Dari @wesul03. Oke, @wesul03 jawabannya kita itu cuma selisih 1 tahun ya. Siapa yang lebih tua? Coba lihat. Oke. Siapa yang lebih tua? Jadi aku juga awalnya gini ya, waktu pertama kayak gimana sih kan cowok itu kayak ngajak kenalan atau gimana. Ya. Itu aku awalnya enggak lah, enggak bakal serius. Kayaknya sih kalau aku lihat dia lebih muda gitu kan dari aku. Dan ternyata kita beda 1 tahun. Kalau dia berapa yang? 95. Dia Ya, lahir tahun 1995. 1995 dan aku 96, 1996. Jadi kita cuma beda 1 tahun. Ya, jadi memang muka-muka kita itu mungkin bisa dibilang tua-tua bocah kali ya. Di umur udah tua tapi kelihatan masih muda, alhamdulillah. Baby face dong. Baby face. Iya. Oke, Pertanyaan udah ya. yang ketiga Yang yaitu ketiga. dari @karwek26. Niat mau punya keturunan berapa? Wow. Berapa ya? Kamu berapa? Ya, menjelang usia hampir 26 ya. Berjalan hampir 26. Aku sih berharap, berdoa mudah-mudahan kita dikasih amanah keturunan itu sampai ya maksimal 5 lah ya. Sama. Mudah-mudahan. Kamu berapa? Kalau aku juga pengennya 5. Aku pengen punya anak banyak. Biar rame aja gitu. Kayaknya Ya. seru aja gitu. Cuma ya mudah-mudahan ya intinya bukan intinya. Kedepannya mah sedikasihnya aja sama Allah gimana. Ya, mudah-mudahan lah insyaallah. Oke, udah ya. Yang penting terjawab ya. anak-anaknya soleh dan soleha Amin. ya. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat nih ya. Pertanyaan yang keempat dari Instagram dengan nama akunnya apa? Cici Marcella. Cici Marcella. Cici Marcella, pertanyaannya adalah Tips memilih pasangan yang benar. tips memilih pasangan yang benar ini agak apa ya, sedikit sulit sebenarnya. Karena kalau dibilang pasangan yang benar itu kan sebenarnya sudut pandang masing-masing orang ya. Masing-masing orang yang punya selera atau karakternya seperti apa itu kan tergantung masing-masing orang yang bisa nilai. Cuman kalau menurut kita pribadi ya,
terutama menurut aku dulu nih ya, menurut aku. Pasangan yang benar itu adalah pasangan yang selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada apa nilai positifnya. Ada nilai positifnya baik kecil maupun besar, begitu. Kurang lebih sih seperti itu. Bentuknya apapun itu ya, positif itu kan banyak yang mungkin dia ngajak kegiatan sosial ya, bakti sosial, atau dia melakukan sesuatu hal yang bisa meningkatkan kualitas eh, individu baik dari segi pemikiran dan lain sebagainya ya, yang positif semuanya lah. Itu adalah tips memilih pasangan yang benar ya. Itu ya kita bisa nilai sendirilah dari karakter orang masing-masing lah ya, karena kita kan yang kenal orang tersebut gitu. Menjalani ya mungkin 2 sampai 3 bulan kita udah kenal banyak dengan dia, begitu palingnya. Dari kamu gimana? Kalau aku ini rada berat ya, karena kita juga bukan pasangan yang seutuhnya benar gitu kan. Cuma kalau persepsi aku buat teman-teman semua yang di sana masih memilih dan memilah gitu, eh, kalau menurut aku cari itu cowok yang nggak mengekang kita gitu, nggak mengekang kita, terus yang selalu mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Asik, kamu kayak gitu nggak ya? Insyaallah, Insya Allah, insya Allah. Terus nggak mengekang, terus selalu mengingatkan kita, dan harus yang sayang banget sama kita. Jangan kita yang mengejar-ngejar sayang dia gitu. Itu susah buat cewek ya. Karena kalau yang dia si cowok itu yang sayang banget sama kita, nanti aku yakin kedepannya dia tuh bakal bener-bener nge-save kita banget gitu. Itu sih yang aku rasain. Asik. ya sebenarnya sih kalau masalah pasangan yang benar, eh, kita harus sama-sama saling mengerti dan memahami ya dari masing-masing karakter pasangan itu tersebut ya. Karena pada faktanya memang kalau sekarang bukannya pasangan kita yang bikin ribet, tapi kita sendiri gitu maksudnya yang bikin ribet. Nggak dibikin simple, maksudnya dibikin sulit sendiri. Cobalah berpikir lebih jernih, berpikir lebih dewasa, ya bisa menerima satu sama lain lah keadaannya gitu. Insya Allah baik-baik saja dan harmonis lah, begitu kira-kira ya. Oh, Terus bentar. untuk apa? Kamu ada lagi? Enggak, langsung mau ke Aku pertanyaan selanjutnya. mau ada tambahan satu lagi. Pokoknya dalam satu hubungan itu, kita harus memegang dua: kepercayaan dan menjaga kepercayaan, dan apa sih sayang aku suka ngomong itu, menjaga dan percaya gitu. Intinya menjaga dan percaya. Kalau misalkan dua itu udah tertanam di hati kita masing-masing, itu yakin sih aku, insya Allah kedepannya bakal baik-baik aja gitu. Ini aku tambahin, kita tuh harus berpikir gini, apapun yang kita lakukan ya, yang ada efeknya kepada pasangan kita, itu akan dilakukan oleh pasangan kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal, katakanlah tanda kutip misalkan perselingkuhan, tentunya suatu saat nanti pasangan kita akan selingkuh balik gitu. Jadi apa yang kita lakukan ada cermin daripada pasangan kita, seperti itu ya. Jadi ya terus kita coba eh, menjadi orang yang lebih baik, dalam artian meningkatkan tingkat ketakwaan lah, seperti itu ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya, Aduh, ini kayaknya yang kenal ya. Dari Yuensa 2207, @Yuensa 2207. Ntar Dede Utanya mirip Momi atau Dedinya ya? Buat yang nggak tahu, maksud dia Dede Utan itu calon anak kita nanti gitu. Jadi dia tuh nanya, ntar calon anak kita nanti bakal mirip Mominya atau Dedinya gitu. Mominya apa Dedinya ya? jadinya pasti lebih dominan kan. Jadi buat tadi akun dengan nama Yuensa ini, memang dia itu udah ngikutin Instagram kita ya, followers setia kita. Jadi tahu perjalanan kisah cinta kita, perjalanan hidup kita. Alhamdulillah sekarang istri lagi ngisi ya,
lagi ngandung udah 8 bulan, bentar lagi persalinan. Kalau ditanya bakal mirip siapa, ya kalau lihat dari hasil USG ya, USG kayaknya lebih ke bapaknya gitu kayaknya. Cuma kita nggak tahu lah ya nanti realnya ketika sudah lahiran ya. Tapi yang pasti 4 kali kita USG itu di USG ketiga sama keempat itu dipastikan insya Allah mudah-mudahan dikasih anak jagoan cowok ya. Alhamdulillah insya Allah. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari akun siapa? Oh, ini dua. Bentar dulu, ini dulu deh. Oh, ini Dari khusus buat akun aku ya, kayaknya. kejadian konyol apa Yang yang paling terkesan yang nggak bisa dilupain? Itu dari Asli akun DFC. Sipa Hanswin. dari @Shiva Hanswin. Haswin. Oh, Haswin. Apa kejadiannya? Jadi ini aku ceritain dulu. DFC itu Daya Fun Camp. Tahun itu acara waktu tahun 2019, kayak acara dakwah gitu deh. Pelatihan dakwah gitu. Aku pernah ikutan waktu itu 3 hari. Jadi Shiva Haswin ini dia salah satu temen aku dulu. Dia nanya kejadian konyol apa sih yang nggak bisa dilupain. Sebenarnya banyak banget ya kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain. Cuma kalau suruh pilih satu, kayak ada deh satu yang bener-bener nggak bisa dilupain. Jadi waktu itu kita kan, itu kan acaranya bulan Ramadan ya. Jadi kita sholat taraweh. Nah di situ posisinya aku juga nggak bisa bohong ya. Di situ sholatnya itu lama banget. Kalau menurut aku yang biasanya sholat tarawih itu cepet gitu kan. Sholatnya lama banget. Jadi di pas waktu sholat witir kita kabur ke kamar. Jadi kita sholat witirnya kita bertiga nih ya, Siva itu tadi, terus ada juga yang namanya Nada sama aku. Kita bertiga duluan pulang ke kamar, ke tempat karantina itu buat sholat witir sendiri gitu, sendiri-sendiri di kamar. Itu sih kayaknya kejadian konyol yang paling gak bisa dilupain. Ya tadi pertanyaannya terkhusus buat istri ya. Dia temennya itu tadi yang nanya, Iya, yang kenal. just information, di acara DFC itu ada kenangan loh antara aku sama dia. Asing. Kau inget gak sih? Enggak. Jadi dulu itu sebenarnya dia itu nggak disetujuin gitu sama mama sama babe aku gitu. Nggak direstuin. Jagoan mah kan kalah dulu ya. Di mana-mana jagoan kalah dulu. Power Ranger, Spiderman semuanya kalah dulu. Iyahin. Jadi dulu tuh kayak awal-awal itu kita tuh nggak direstuin gitu kan sama orang tua aku. Cuma pas kejadian DFC ini orang tua aku kan bingung karena jauh tempatnya. Gimana aku berangkatnya? Ternyata dia nelpon orang tua buat izin nganterin aku ke tempat pelatihan itu. Udah mulai dari situ mama mulai terkesan, babe juga mulai terkesan sama dia. Thank you DFC. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke kesekian kalinya. Kesekian lupa ya. Dari @mada1417, pilih anak atau babehnya, pilih satu aja. Aduh, nggak bisa lah. Jadi di sini dia nanya aku harus milih dia atau nanti jagoan kita. Itu tuh pilihan yang nggak bisa dijawab. Aku angkat tangan dah buat pertanyaan itu. Maaf ya madam, aku nggak bisa jawab karena aku sayang dua-duanya. Suatu hal yang sudah menjadi satu tidak bisa dipisahkan. Maaf madam, untuk pertanyaannya nggak bisa aku jawab. Oke, next. Ya ampun, ini dari @bubu7727. Kakak capek nggak tiap hari cantik terus? Apaan sih? Enggak ya. Sekarang itu banyak filter guys. Kita kalau mau cantik gampang, tinggal cari filter IG. Gitu kan, itu banyak pilihannya. Ya enggak? Oke, next. Ini nih ada pertanyaan yang banyak banget ya ditanyain. Jadi intinya gini nih. Salah satunya dari @Tiffany Rosadi. Proses kenalan sampai nikah, Kak.
Ini panjang banget sih. Iya, ceritanya panjang, itu ada beberapa part harusnya. Berapa part? Kayaknya kita nggak bisa deh jawab pertanyaan ini di part Q&A ini. Buat teman-teman yang nanya kayak gitu dan sejenisnya ya, ada juga kan kayak pertanyaan yang pokoknya hampir sama, kayak Kak ceritain dong awal pertemuan kakak-kakak gitu. Intinya kita itu pasangan berbeda pulau. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Seperti itu. Nanti kayaknya aku bakal ngadain segmen yang khusus menceritakan gimana sih awal pertemuan kita dari awal sampai sekarang. Oke? Sabar ya buat yang nanya kayak gitu, banyak banget sih. Tunggu di next video. Oke. Kayaknya udah lama juga ya. Kita juga ini durasi. Mungkin cuma itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab. Yang lainnya insya Allah kita bakal ngadain Q&A lagi. Oke? Oke, terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end.